Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang topik manajemen penyelenggaraan pemerintahan di desa. Bersama kita sudah bergabung pemantik, beliau adalah Haji Nur Razuki SPD, Direktur dari Pusat Bimbingan Teknis Padepokan Literasi Nusantara atau biasa kita menyebutnya Pusbintek Palira. Selamat sore Bapak Nur. Selamat sore Ceng Tias. Iya, gimana kabarnya sore ini Bapak? Alhamdulillah, saya sambil menikmati rintik-rintik hujan. Wah, di sana juga hujan, berarti hujannya merata karena di Trenggalek juga hujan, bahkan ada beberapa titik di kecamatan kami yang ada di Kabupaten Trenggalek itu saat ini sedang banjir, Bapak. Oh, ya semoga. Enggak, kalau Lamongan nggak ada yang banjir ini. Setelah kemarin ada banjir sampai hampir 1 tahun itu. Begitu, semoga banjirnya hanya banjir air lewat saja, tidak sampai mengakibatkan kerusakan fatal. Tapi juga sudah tertangani oleh tim yang menangani. Semoga istilahnya banjir ini bisa teratasi. Baik Bapak, sore hari ini topik kita luar biasa tentang pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama, sama-sama belajar di forum ini, Forum Sambel Desa dengan tema atau topik manajemen penyelenggaraan pemerintahan di desa. Monggo Pak Nur untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara sekalian. Pada pertemuan sore hari ini, kita akan membahas tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebenarnya materi ini sangat panjang untuk durasi 4 jam. Tetapi bagaimana ini nanti 1 jam sudah bisa cukup, maka harus saya kompres untuk penjelasan saya. Setidaknya itu nanti akan bisa memantik daripada diskusi sore hari ini. Saya langsung share screen aja. Saya mohon maaf, share screen saya karena ini harus saya nanti meluncat. Kalau pakai full screen ini agak kesulitan, jadi mohon dimaklumi. Tapi insya Allah ini nanti kalau sudah akan setelah saya menyampaikan nanti akan saya share saya kirim di chatroom. Saudara sekalian, terkait dengan manajemen penyelenggaraan pemerintahan ini, saya ingin meramunya. Saya meramunya dari banyak peraturan. Bagian dari peraturan itu saya tulis ini peraturan 1 sampai 10 ini adalah peraturan di tingkat pusat dan ini masih banyak sebenarnya. Mulai dari ada 3 undang-undang, yang satu ini 16/2001 ini tentang yayasan, 14 ini desa, kemudian kalau 16/17 ini tentang ormas. Ada 2 PP yang saya jadikan pedoman utama. Ada PP 43 ini dengan buah perubahannya dan ini kaitannya dengan BUMDes. Sedangkan untuk Permendagrinya ini sebagian saja, 4 yang saya munculkan yang pokok-pokok karena nanti yang lain itu terangkum dalam 18/2018 tentang LKD. 96 ini 96 ini tentang kerjasama desa, sedangkan 110 tentang BPD, 84 tentang SOTK. Ini. Nah, peraturan Kemendes ini tentang BPD, tentang BUMDes. Kemudian yang masih ada kaitannya dengan LKD lainnya ini beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Linmas, Posyandu, PKK, kemudian Mensos tentang Karang Taruna, kemudian Menteri Pertanian tentang Gapoktan dan sebagainya ini tidak saya cantumkan dan itu masih baik.
Kemudian tingkat desa, ya, kalau di tingkat kabupaten ya tergantung pada kabupaten masing-masing. Untuk perdes tingkat desa ini setidaknya ada beberapa peraturan yang harus dimiliki oleh desa ketika kita bagaimana memanage sebuah penyelenggaraan pemerintah. Saudara sekalian, bahwa pemerintahan ketika diselenggarakan ada 5 hal, 5 unsur, 5 cakupan ini yang tidak bisa pisah. Dan yang nomor 1 yang saya letakkan adalah rakyat. Ada rakyat. Karena nanti apapun yang dilakukan oleh 4 yang lain ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya apa? Bahwa rakyat ini adalah sebenarnya menjadi poros daripada keseluruhan penyelenggaraan pemerintah. Bahasa lain adalah bagaimana desa membangun, bukan membangun desa. Atau pembangunan yang partisipatif dan sebagainya. Nah, penyelenggaraan pemerintah pun juga. Ini. Nah, definisi terhadap kelima istilah atau sebutan ini ada di slide berikutnya. Sudah saya, tapi tidak perlu saya terangkan lebih detail. Ini bahwa yang perlu saya garis bawahi pada teman-teman sekalian bahwa semua yang dilakukan oleh 4 institusi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke. Itu penting sekali harus saya garis bawakan. Nah, sekarang bagaimana pemerintahan itu diselenggarakan di minit? Bagaimana ditata? Kalau sudah menata ini, kalau manajemen di dalam memanage penyelenggaraan pemerintahan ini berarti tidak keseluruhannya mendasar pada rujukan aturan yang baku yang ada, tetapi juga di situ ada faktor-faktor kreativitas, faktor-faktor intelijensia yang bagi pemangku kebijakan yang ada di kelembagaan atau institusi ini. Nah, dari kelima ini, bagaimana relasi keduanya semuanya ini di dalam penyelenggaraan pemerintahan? Saya dapat menggambarkan secara total cukup dengan 1 slide ini. Nanti slide berikutnya ini sebenarnya adalah penjelasannya saja. Oke, ini gambarannya. Apa yang saya katakan tadi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu seperti ini gambarannya. Dari rakyatlah BPD dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Dari rakyatlah kepala desa dipilih, yang kemudian kepala desa dimandati untuk mengangkat perangkat desa berdasarkan peraturan atau mekanisme yang berlaku, maka muncullah istilah Pemdes atau pemerintah desa. Nah, jadi kalau Kades belum pemerintah desa, tapi kalau Kades dengan perangkat desa, baru itu disebut pemerintah desa. Itu maksudnya. Artinya bahwa pemerintah desa itu tidak bisa cukup dengan seorang kepala desa. Tapi kepala desa harus memahami bahwasannya apa? Anda akan lengkap disebut dengan pemerintah desa manakala Anda dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Begitu. Oke. Nah, ini dari rakyat. Kemudian di dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa, yaitu Kades dan perangkat ini, dia akan berkoordinasi dengan LKD. Koordinasi dengan LKD. LKD ini saya menulisnya untuk mewakili saja. LKD ini berarti di situ ada LPM, PKK dan sebagainya. LKD lainnya ini yang tidak selain daripada 6 yang disebut LKD yang diatur dengan oleh Mendagri nomor 18 tahun 2018. Sedangkan LAD, Lembaga Adat Desa,
Dan ada satu tambahan karena ini dimasukkan pada badan, maka saya letakkan di sini BUMDes. Ini. Artinya begini, bahwasanya sebenarnya ini posisinya betul sejajar, ini hanya saja ini merupakan badan punya teritorial atau independensi tersendiri. Ini. Nah, selain dari itu, bahwa yang berwarna hijau ini adalah lembaga-lembaga yang menjadi kewenangan desa. Selain daripada lembaga-lembaga yang menjadi kewenangan desa, ada di masyarakat ini juga lembaga-lembaga atau perkumpulan-perkumpulan yang tidak menjadi kewenangan desa. Ini pun juga dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sama. Ini yang selama ini belum disentuh, hampir belum disentuh sama sekali. Dianggapnya ini, oh udah itu lain, bukan urusannya pemerintah. Nggak bisa demikian. Yayasan-yayasan ada di desa, perkumpulan-perkumpulan yang ada di desa, itu adalah bagian daripada satu sistem pemerintahan desa. Nggak bisa diabaikan. Nggak bisa diabaikan. Lalu koperasi. Apalagi sekarang koperasi hampir dibuang atau ya hampir tidak dianggap lagi itu sebagai sebenarnya adalah bagian untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat BUMDes yang lebih diutamakan. Nah, ini kalau terus terang saudara sekalian, kalau BUMDes yang digalakkan, koperasi diabaikan, itu berarti sesungguhnya bertentangan atau melawan Undang-Undang Dasar. Itu konsep ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar itu adalah ya wujudnya ya koperasi. Oke. Nah, cuma yang warna biru ini terhadap pemerintah desa ini berkoordinasi, ya. Dia berkoordinasi, konsultasi, sehingga apa? Semua persoalan di desa itu bisa dihadapi bersama. Nah, jika ada kaitannya dengan antara kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa ini, di dalam membangun komunikasi, relasi yang supaya tetap harmonis, bahkan sinergik, disediakan yang namanya forum komunikasi antar kelembagaan desa, FKAKD. Satu lembaga ini, institusi ini nampaknya sampai hari ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah maupun para pemangku desa. Padahal ini adalah menjadi sebuah wadah bersama. Jika ada persoalan-persoalan bisa dibicarakan bersama, tetapi tidak bisa menghasilkan keputusan apapun. Ini adalah lebih informal forum ini. Hal yang mengatur tentang FKAKD ini ada di Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Pasal yang agak akhir-akhir dan nanti akan ketemu. Itu ada di pasal 56 atau 58 itu akan ketemu itu. Jadi ini sebenarnya penting. Kenapa sekarang ini itu seringkali terjadi adanya inharmonis bahkan berseteru dan sebagainya antar kelembagaan ini. Ini loh tidak pernah dipikirkan, sudah disiapkan, tidak pernah dipikirkan. Rame-rame membangun atapnya, memolos dindingnya, tapi ada ruangan-ruangan ini yang mestinya bisa digunakan untuk bentuk ngobrol bersama, cangkrukan bersama, tidak dipakai. Ini. Nah, jika urusan dengan luar, maka ada BKD, Badan Kerjasama Desa. Supaya nanti dipahami atas perbedaan antara BKD dengan BKD ya. Dalam konteks intern di desa, itu namanya BKD. Ketika dia keluar
maka namanya dari orang-orang BKD ini namanya delegasi desa. Bersatu dengan delegasi desa yang lain dari unsur BKD masing-masing, muncullah di situ menyatukan diri menjadi BKAD. Jadi BKAD itu tidak di desa. Oke. Nah, kalau BKD ini adalah ex officio, dijabat ex officio. Artinya orang-orangnya ini karena jabatannya, kepala desa sebagai penanggung jawab, ketua BPD, sekretaris desa, tiga orang ini paten ini permanen selama menjabat, yaitu baru kemudian ada unsur perangkat desa itu nanti bisa bukan namanya gantian, tapi anggotanya bisa fluktuasi atau keluar masuk karena materi kerjasama yang dibangun. Begitu juga LKD, lalu tokoh masyarakat juga demikian. Setidaknya ada 7 orang, itu maksimal 11 orang, kan itu. Nih. Artinya begini, saya katakan ada fluktuatif tadi. Misalnya begini, ketika kerjasama itu persoalan drainase pertanian yang menghubungkan desa satu dengan yang lain, diperlukan adanya kerjasama antara 2 atau 3 desa, karena bisa bilateral atau 2 desa itu bilateral, lebih dari 2 berarti multilateral. Ini, nah kerjasama yang dilakukan ini terkait dengan irigasi tadi, maka bisa jadi hanya 2-3 tadi. Ketika mereka berkumpul, tentunya putusannya delegasi desanya, maka sebagai apa? Mengikutkan ketua Gapoktan, karena ini yang terkait dengan teknis. Tapi kalau kerjasamanya tentang BUMDes, ikutkan manajer BUMDes menjadi bagian daripada delegasi itu. Kalau kerjasama ini terkait dengan itu misalnya tentang harus saja kerjasama untuk apa ya, mungkin yang lain ini misalnya, oh ya tadi kalau pengairan itu ada HIPA, kalau pertanian, kemudian kalau BUMDes, atau kemudian kalau misalnya ekonomi bisa juga BUMDes ya, kalau UMKM nggak bisa. Dan mereka ketika ketemu namanya BKAD. BKAD ini karena antar pemerintah desa bisa satu kecamatan, bisa lain kecamatan, lain itu kabupaten, bisa lain provinsi, bisa hanya 2 desa, bisa juga lebih dari. Mereka bertemu untuk membuat satu perjanjian, pokok-pokok perjanjian itu yang kemudian dituangkan di dalam sebuah peraturan bersama kepala desa. Yang dihasilkan oleh BKAD itu draft Permakades. Setelah selesai, maka dengan sendirinya bubar mereka. Jadi BKAD itu bukan permanen, bukan lembaga permanen, yang permanen itu BKAD. Ketika satu kecamatan mau membuat bintek bersama, maka apa? Oh, enaknya ini berunding, perlu Permakades. Kalau lewat BKAD, nanti itu menyatu dalam BKAD, berarti muncul harus Permakades. Selain daripada ini tentang bekerja sama dengan pihak luar, selain daripada antar pemerintah desa, kalau dengan pihak ketiganya, itu yang muncul adalah tetap BKD sebagai delegasi desa, tetapi nanti yang dilahirkan, disepakati itu tidak namanya Permakades, tetapi MOU atau perjanjian bersama atau kesepakatan bersama atau apapun itu, yang jelas bahasanya itu tentang MOU, nota pahaman, nota perjanjian tuh. Jadi ini, nah semuanya ini saudara sekalian,
diarahkan, digerakkan adalah demi kepentingan masyarakat. Nah, supaya tegas demi kepentingan masyarakat, maka apa? Harus diperhatikan tentang bagaimana aspirasi masyarakat. Kemudian, bagaimana bisa menggerakkan partisipasi masyarakat yang maksimal. Lalu, harus memberi keleluasaan masyarakat untuk mengawasi. Di samping itu, masyarakat memang secara formal sudah menyerah, itu juga menyerahkan sebagian dari hak demokrasinya kepada BPD untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Bedanya, kalau pengawasan dari masyarakat ini hasilnya nanti disampaikan sebagai masukan, BPD hasil pengawasannya menjadi rekomendasi. Nih. Dan pengawasan masyarakat ini bisa disampaikan pada pemerintah desa, bisa pula disampaikan pada BPD. Nih. Nah, kalau semuanya ini bekerja sesuai dengan posisi masing-masing, masyarakat juga terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak begitu sulit desa itu untuk berkembang. Ini tidak begitu sulit. Jadi hak dari seluruh stakeholder yang ada di desa ini, kelembagaan atau institusi yang ada di desa ini, berikan secara leluasa, saling memahami justru bagaimana membangun sebuah sinergitas. Itu akan jalan. Tetapi kalau sebaliknya yang dilakukan, maka jangan berharap. Pasti. Hari ini tadi saya baca ada tadi di grupnya atau TV desa itu tentang ada masyarakat itu ngerutuk ke balai desa untuk minta agar kepala desa perangkat desa diberhentikan karena tertangkap basah tentang pencabulan atau selingkuh tadi itu, tapi tidak mau memberi rekomendasi. Kenapa demikian? Kenapa sampai terjadi pemberontakan? Ya karena fungsi-fungsi ini tidak jalan. Saya nulis ini, pasti desa itu tidak punya peraturan desa tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Itu pasti. Itu kewenangannya. Maka ada Pak, ya, ada kekosongan hukum yang tidak jelas. Gitu loh. Ada kekosongan hukum, dan ini krusial banget. Terus sekalian, perjalanan dari semuanya ini, sekarang saya dengan tugas masing-masing di file-file berikutnya ini ada terkait dengan tugas, tanggung jawab dan sebagainya. Saya mulai ini dari BPD. Nah, BPD itu seperti ini gambarannya. Yang saat ini masih belum dipenuhi adalah staf BPD, staf administrasinya. Kalau BPD tidak punya staf administrasi sampai hari ini, ada banyak indikator yang indikator yang menggambarkan kondisinya. BPD-nya nggak jalan. Yang kedua memang nggak ada kantornya. Tuh. Ini alasan misalnya nggak ada dana, ada, cukup. Kalau mau serius menata desa, agar tidak terjadi apa? Di sana masalahnya apa? Ada ini loh. Staf ini harus ada ini karena ada pasal di Permendagri nomor 110 itu. BPD itu dapat mengelola anggaran operasional. Nah, dapat mengelola anggaran operasional ini, maka itu dalam prakteknya jangan anggota atau ini perangkat BPD, tetapi staf. Kalau ketua BPD ikut membelanjakan alat tulis atau sekretaris, ini kan tidak, siapa yang ngawasi? Tuh. Nah, kalau ini belum ada, maka
tugas administrasi BPD ini terkait dengan kegiatan anggaran, maka harus dihandle oleh KAUR Tata Usaha dan Umum. Tidak boleh BPD pegang uang. Tugasnya pengawasan. Kalau mengelola operasional itu bukan berarti pegang uangnya. Yang mengelola adalah staf administrasi BPD. Ini itu terkait dengan BPD. Kemudian ini mungkin agak detail saya tentang bagaimana SOTK. Saya membuat membuat contoh itu ada 10 macam sebenarnya kalau berdasarkan ini kategori desa. Kategori desa yang saya munculkan ini adalah berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2015, di mana di situ adalah kebetulan mendasarkan pada prodeskel. Desa itu tentang struktur pemerintahan atau SOTK itu akan terjadi dinamis, bukan paten ya. Ketika desa itu baru perkembangannya adalah swadaya, maka desa ini cukup dengan oh ini kok dari yang swasembada dulu. Oke. Tidak apa-apa, saya munculkan dari sini, dari yang paling bawah. Ketika desa itu swadaya, maka cukup 2 KAUR 2 KASI. Jika desa itu tidak ada hanya terdiri dari satu petikan, satu rumpun, tidak ada pecahan rumpun yang lain, akhirnya kalau ada pecahan lebih dari satu rumpun kan namanya dusun 1, dusun 2. Tapi kalau tidak ada hanya satu ini petikannya, maka SOTK-nya seperti ini, swadaya. Ini kalau ada dusunnya berarti minimal ada 2. Jadi tidak bisa dinalar, pasti itu salah ketika dalam satu desa hanya ada satu kepala dusun. Ini pasti tidak gagal di dalam menerjemahkan daripada aturan perundang-undangan yang ada saat ini. Oke, kalau itu swakarya meningkat, berarti ketika desa itu sudah swakarya, ini boleh menambah. Entah yang ditambah itu, misalnya kalau ini ditambah 1 lagi kasih, tidak apa-apa. Jadi ini bukan hal yang permanen tentang SOTK itu. Nah caranya gimana? Ya perdesnya yang dilakukan revisi atau perubahan SOTK-nya. Nih, jadi struktur pemerintahan atau SOTK itu adalah bukan statis tapi dinamis, tergantung pada dinamika perkembangan desa itu. Oke, ini yang tidak pakai dusun hanya ada 1 pertikan. Kalau 2 pertikan atau lebih seperti ini. Atau alternatifnya bisa menggunakan yang 3 KAUR 2 KASI. Dan kalau ada lebih dari 1 pertikan, maka seperti ini. Nah, kemudian, bisa juga untuk desa swakarya itu langsung ketiga-tiga, seperti desa swasembada. Diperbolehkan. Ini. Jadi kalau 3 KAUR 3 KASI, ada 2 kasunnya. Ini kalau swasembada juga demikian. Oke, saya sekilas itu aja. Jadi ada tipe kategori SOTK ini, jangan lupa catatannya adalah dinamis. Nah, kenapa? Nanti perkembangan di dalam data kalau valid di Siskudes, di Prodeskel, itu nanti ada outputnya dapat diketahui. Oh, desa Anda masuk swakarya, desa Anda swasembada, desa Anda swadaya. Begitu. Itu saudara sekalian. Nah,
Sekarang tentang LKD-nya, saudara. Saudara sekalian, saya mulai dari lembaga pemberdayaan. Sampai hari ini lembaga pemberdayaan ini, jangan lupa LKD itu sampai di tingkat perda pun hampir semuanya pasalnya copy paste pada terkait dengan struktur, itu copy paste pada Permendagrinya, yaitu berdasarkan peraturan desa. Kemudian harus terdiri atas unsur-unsur, minimal ada unsur ketua atau pimpinan, unsur sekretaris, unsur bendara, dan seksi-seksi berdasarkan kebutuhan. Nah, untuk bisa muncul seperti contoh ini, dari mana? Perdes. Nah, kalau nggak ada perdesnya tentang LKD, kok mau LPM itu dasarnya apa? SK-nya. Pasti salah. Gitu loh. Karena ini diputuskan, nanti seksinya apa? Itu ada di perdesnya. Itu. Nah, ini kebetulan saya membuat contoh ini analog pada peraturan di era Orde Baru dulu itu, dan ini masih relevan, masih banyak dipakai 5 seksi ini. Sehingga LPM itu 9 orang. Nih. Kemudian untuk PKK ini tidak berubah, ada 4 pokja, dan ini sudah ada aturan di atas, tetapi harus tetap akhirnya apa? Dipatenkan atau ditegaskan di dalam peraturan desa. Terutama nanti ada kaitan dengan ini. Ketua umum, ada ketua umum dan ketua. Ini harus cerdas di sini. Sebab seringkali PKK di desa itu tidak mencerdasi yang ada di ini, antara ketua umum dan ini dan ketua. Sebaiknya ketua umum silakan dijabat karena itu ex officio, karena jabatan suaminya, maka dia ketua umum. Tetapi harus tetap Anda pasang ketua yang memang punya pengalaman, punya kapasitas yang bagus untuk memimpin itu PKK ini. Itu. Jadi kalau urusan ketua umum ini, lengkapnya kan banyak toh. Ketua umum PKK sudah wakilnya sudah nggak begitu cakep jadi ketua umum karena nggak pernah tampil di depan publik. Begitu jadi istrinya kepala desa, sambutan itu ngomong saja itu kalimatnya nggak tartil begitu loh. Ini banyak terjadi. Bagaimana memimpin? Dan saya yakin kalau ngomong saja ini gelagapan, terus dia punya jiwa manajemen yang bagus, itu nonsen. Pasti tidak ada. Itu. Ini apa? Pengalaman organisasi. Itu sudah dapat ditengar seperti itu. Ini, maka harus dicermati di sini. Oke. Upayakan ganjil di Permendagri nomor 1 nomor 18 juga begitu, ganjil ya. Jadi munculnya tetap ganjil. Kalau toh ini misalnya gimana supaya bisa ganjil, ya ini harus ditata. Ini 5 orang, ini 49. Kemudian kalau anggota Porda ini bagaimana Pak? Akhirnya seluruhnya ini akan tetap ganjil. Begitu. Oke. Karang Tarunanya ini masih sama di Permendagri nomor 2 Permensos nomor 25 tahun 2019 juga masih seperti ini. Jadi tidak berubah. Ya, seksinya ada 7 seksi ini. Oke. Dan ini supaya nanti terjadi ganjil. Kalau ini kan temunya ini 7, ini 5, ini kan 12. Akan bisa muncul ganjil karena Bapak. Misalnya seksi-seksi ini dibuat lebih dari 1 orang. Pengurus hariannya tetap menjadi ganjil, ketika rapat pleno nanti akan juga ganjil jumlahnya. Begitu. Wah, berarti banyak loh. Pemuda kan banyak ya. Oke. Nah, Posyandu ini sama sebagai aturan yang di Kementerian Kesehatan pun juga demikian. Ada kader-kader gizi ini, dan malah ada tambahan kalau nggak salah ini Manula juga ini.
Ini lansia juga ada. Jadi posyandu ini loh, gerakan fungsikan dengan baik. Ketika di era ini mau munculkan ada kader pembangunan manusia dan sebagainya, nggak laku. Kenapa? Itu sudah di ayah ini. Nggak sukses kan? Karena apa? Ini loh sudah ada. Di posyandu ini seluruhnya. Tinggal mengembangkan. Dibaca dulu tuh regulasinya tentang posyandu ini. Nanti akan ketemu. Nih, jadi ben nggak sembrono. Ini kan. Nah, oke. Untuk RT RW ini, saya melihat tentang RT RW ini, jangan lupa bahwa selama ini masih banyak yang berpikiran RT RW itu adalah tunggal. Jangan lupa ini LKD, maka Pak, karena LKD maka itu komunal, pengurus. Nah, gambarannya seperti ini pengurus. Ini juga 9 orang tuh anu ya. Jadi RT itu kepengurusan, bukan kok Pak RT saja. Nah, ada sekretaris, ada bendahara begitu ya. Oke. Baik, sudah menit ke 40, jadi saya harus sudahi supaya dan. Jadi ini sesungguhnya durasi yang asli ini adalah durasi untuk 4 jam. Tapi ini tetap saya bagikan seluruhnya dan penjelasan saya seperti orang dikejar-kejar ini, mohon maaf. Saya stop sessionnya dan saya kembalikan dulu pada Cing Tias. Monggo. Iya, materi yang sangat menarik karena bagaimanapun juga keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa itu tergantung juga dari bagaimana mengelolanya atau memanagenya. Dan apa yang dipaparkan oleh pemantik hari ini itu adalah salah satu bagaimana cara untuk memanage penyelenggaraan pemerintah desa agar mencapai tujuan bersama sesuai dengan yang diharapkan dan dinikmati semuanya oleh masyarakat desa. Baik teman-teman, pasti akan menarik nanti untuk kita diskusikan. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand untuk kita bahas bersama topik sore hari ini. Mungkin juga ada pengalaman yang teman-teman dapatkan ketika memfasilitasi desa dampingan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Suka dukanya apa? Monggo kita akan belajar bersama di forum ini topik sore hari ini. Baik, tadi sebenarnya sudah ada yang raise hand dari Sekretaris Nagari Padang Limau. Mungkin beliaunya masih sekarang open kamera malam. Jadi monggo teman-teman untuk kita diskusi bersama bisa langsung. Tadi Mas Sarman ST juga minta materi. Jadi materinya ada di sini Mas. Sudah saya kirim. Monggo silakan. Iya. Oke Mas, open mic. Open mic dulu Mas Sarman. Oke, kita open. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung saja. Menarik memang ini Pak Nur untuk membahas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kita. Sebetulnya waktu kita tidak cukup ini kalau mau bahas. Oh iya. Jadi materinya cuma hanya SOTK dengan struktur lembaga kemasyarakatan desa. Nah, memang ini yang di lapangan ini kendalanya ini jarang bersinergi ini. Nah, memang sering berkolaborasi, tapi yang muncul bukan yang baik, yang seperti Pak Nur katakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan masyarakat untuk rakyat. Nah, ini yang jarang kita temui tepat sasaran. Karena kadang di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti pada tahapan perencanaan, kadang ini usulan atau kegiatan yang lahir itu berasal dari sutra desa, dari pemerintah desa sendiri. Jadi ada semacam mewakili apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Padahal semestinya hal-hal strategis
dalam hal merencanakan kebijakan, seharusnya kita libatkan masyarakat desa. Nah, memang seperti kondisi di daerah kami sebetulnya ini untuk ketentuan SOTK ini kan lahirnya dari peraturan bupati ya, terkait dengan apakah strukturnya nanti ada 3 kepala seksi atau 2 kepala seksi. Nah, terkadang pemerintah daerah ini tidak melihat dari ketersediaan anggaran, sehingga kami juga di daerah melihat ternyata dari beberapa orang yang menjadi perangkat desa ini kadang tidak berfungsi secara maksimal. Ya, kadang kita melihat bahwa terlalu banyak ini yang ada di dalam struktur organisasi pemerintah desa. Nah, padahal dengan banyaknya ini kalau melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing, itu penyelenggaraan pemerintahan desa ini akan baik. Nah, tetapi yang terjadi adalah kadang di desa ini hanya dimonopoli oleh orang per orang untuk menghandle atau membackup realisasi dari pendapatan belanja. Ini yang menjadi kendala, mungkin apakah dari sisi SDM ya atau seperti apa, atau mungkin ada apatis, atau mungkin saja ada sikap hanya ya bagaimana supaya operasional mereka bisa diterima, ada masuk bekerja, dan mungkin itu saja yang menjadi tujuannya. Ya, tugas pokok dan fungsi mereka kadang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kondisi kami. Terima kasih Mas Arman. Tadi materinya sudah di-share oleh pemantik di chat ya. Bisa iya. Oke, iya. Menarik Pak Nur disampaikan oleh Bang Sarman. Jadi artinya begini, apa yang dialami oleh Bang Sarman itu banyak terjadi juga di desa dampingan kami. Artinya SOTK secara keseluruhan terpenuhi, tapi secara tugas pokok dan fungsinya itu kadang masih dihandle oleh 1-2 orang yang dianggap mampu yang ada di pemerintah desa. Monggo Pak untuk ditanggapi. Iya, satu. Jumlah perangkat desa itu kalau kita mengacu pada Permendagri nomor 84, saya katakan tadi dinamis tadi. Berapapun jumlahnya itu tidak akan memberatkan APBD. Karena apa? Itu dari DAU dan setiap per semester perangkat desa itu dilaporkan Mas jumlahnya ini. Jadi sebelum mengajukan untuk usulan DAU di tahun anggaran yang akan datang itu sudah ada data itu. Sehingga itu adalah sudah masuk ke datanya. Ini. Nah, demikian juga desa tidak boleh ketika tipologinya ini swadaya, perangkat desanya ternyata 3 kaur 3 kasih. Lah itu yang jadi berat, Mas. Sehari kadang-kadang hanya orang datang ke kantornya ada 1 atau 2, masa dilayani 6 orang kan begitu. Ini. Nah, jumlah penduduknya hanya kurang dari 1000, maka nggak ada pilihan Mas, kalau dari jumlah penduduknya saja itu harus apa? Swadaya 22. Tapi kalau sudah di atas 3000 harus 33, Mas. Itu sudah setelah saya cermati itu, oh ya, kalau jumlah penduduk di atas 30 ini harus lengkap. Kalau nggak lengkap kelang kabut. Begitu. Nah, kemudian kalau nanti lebih dari 5000 itu sudah waktunya dipikirkan apa? Staf perangkat desa. Staf, Mas. Pasti itu. Di Jogja, karena desanya ini gemuk-gemuk, ada yang satu desa itu sampai jumlah pilihnya atau jumlah penduduknya di atas 50.000. Maka sekdesnya punya 2 staf. Kaur kasih semuanya punya 2 staf. Nggak ada masalah. Kenapa? Itu nanti akan sudah terukur. 2 staf ini nanti ada PAD-nya, PADes-nya. Begitu Mas Tarman. Jadi sebenarnya tidak boleh terlalu intervensi tentang jumlah. Sebab jumlah itu dengan sendirinya akan muncul ketika desa ini masuk pada kategori apa. Itu. Oke. Nah, tentang fungsi loh Mas. Kalau tentang fungsi itu gampang kok Mas sebenarnya. Mbok ya, kalau
para perangkat desa itu apa itu utamanya perangkat desa itu birokrat, Mas. Berarti apa? Tugas administrasi. Tugas administrasi saat ini itu nggak ada yang sulit. Semuanya sudah bisa dengan digital kok. Kalau itu hanya dikerjakan 1-2 orang ini pasti di situ tuh ada mekanisme yang nggak jalan. Ada pro dan kontra, kadang semacam itu. Kalau di daerah selatan biasanya ada seperti orang centengnya, seperti ada gitu ya. Seperti ada ya. Insya Allah seandainya kalau tentang teman-teman ini misalnya wilayahnya dampingan itu sarankan untuk difungsikan, toh di Siskudes itu sendiri mereka semuanya tanda tangan karena semua nama perangkat desa juga di entry. Berarti memang Pak Nur, mohon maaf ini Mbak Tias, ya, langsung. pada dasarnya fungsi manajemen ini ada pada kepala desa ya. Iya dong. Ya, kalau kepala desanya memiliki manajemen yang baik, yang itu bisa diterapkan, mungkin desa ini akan berfungsi dengan baik, terutama pada desanya. Tapi untuk ini memang idealnya yang Pak sampaikan tadi bahwa memang dari kebutuhan anggaran nih diidentifikasi desa itu menjadi pagu anggaran melalui APBD. Tapi ya lagi-lagi ini tergantung pada pemerintah daerah karena APBD ini dari dana DAU dipatok 10% minimal untuk anggaran ADD. Nah, ada sebagian daerah terutama di daerah kami ini hanya memberikan anggaran ya batasan minimal aja 10%, tidak melihat dari sisi kebutuhan, padahal sudah disampaikan. Nah, ini tergantung lagi pada pemerintah daerahnya ini. Ya, dan itu kalau itu ini Mas ya, terkait dengan siltap itu Mas, karena jumlah perangkat itu sudah dihitung Mas. Dari Kementerian Keuangan sudah terhitung itu, karena itu dilaporkan pengajuan awal sama saja dengan jumlah pegawai negeri sipil ASN sama. Jadi kalau sampai ada pengurangan siltap, ini pasti nggak beres Mas pemerintah daerah, pasti itu, karena hierarkinya itu usulan dari bawah, berapa jumlah perangkat saya, berapa sekdesnya, berapa kadesnya, berapa kalau kasih kasun kan sama kan ya kan? Kan hanya tiga kategori kan, itu sudah dihitung seluruhnya kok. Kalau siltap Pak yang mungkin itu terpenuhi, hanya saja ada yang menjadi beban operasional dari pemerintah desa seperti halnya LKD tadi. LKD tadi ini kan sebetulnya adalah SK kepala desa meskipun itu adalah aspirasi masyarakat. Nah, ini menjadi beban anggaran juga kan di ADD tentunya. Nah, dari sisi operasional pemerintah desa lagi ini juga menjadi beban anggaran kalau LKD Mas, kalau LKD kan hanya operasional, kalau itu sudah ada juga operasionalnya loh Mas ya. Adapun tentang honor mereka, disinilah sebenarnya ditantang desa itu untuk peningkatan PADES-nya. Maka dalam tidaklah berlebihan ketika dalam satu tulisan saya, artikel saya itu kalau saat ini semakin terjadi ketergantungan akut pemerintah desa terhadap dana transfer. Ini berbahaya nanti. Coba kembangkan PAD-nya lewat BUMDes, lewat UMKM, lewat apapun, aset-aset desa ini bisa dikembangkan, maka disitulah akan bisa mensejahterakan para aparatur pemerintah desa sampai LKD. Di tempat saya, Mas, Karang Taruna, tidak hanya Karang Taruna saja ada kok insentifnya kok. Daripada PAD, Mas. Kita nggak boleh Mas sekarang ini misalnya gini, mengandalkan dana transfer saja itu nggak boleh. Bagaimana itu kan sebagai pemancing kan? Saya kira teman-teman dalam sebuah inteknya akan juga disampaikan bahwa sebenarnya dana transfer ini hanya untuk stimulan, ya Mas ya, stimulan. Pada akhirnya apa? Ya desa itu loh yang harus kreatif. Sama saja seperti gini, jauh itu stimulan. Minimal 10%, supaya bisa lebih dari 10%, PAD daerah harus ditambahkan, begitu Mas. Nah ini banyak cuma pemerintah kabupaten yang tidak begitu.
respon itu mah nggak mau nambahi hanya 10% saja gitu. Akibatnya ya pas-pasan, padahal itu adalah minimal. Itu alasan macam-macam, bahkan beberapa daerah loh Mas, lebih kalau saat ini itu dari 502 kabupaten kota itu sekitar 10% itu ada yang loh Mas, apa itu siltapnya dikurangi, dan ada yang siltapnya itu tidak dibayar sampai 1 tahun lebih. Ada, iya kan? Monggo saya kembalikan ke Jeng Tias, monggo lanjut. Menarik apa yang kita bahas hari ini, karena memang kondisi yang ada di lapangan memang seperti itu. Bahkan kadang antara pengajuan SOTK dengan jumlah yang ada di desa itu nggak sama, pemerintah desanya. Jadi ada beberapa desa yang kekosongan SOTK-nya tapi tidak segera mengisinya karena mungkin harapannya ADD bisa digunakan untuk yang lain, sedangkan kegiatan kan sudah bisa dihandle oleh perangkat desa yang lain. Baik, sudah ada yang raise hand, kita beri kesempatan untuk Sekretaris Nagari Padang. Monggo langsung open mic. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sumatera Barat ini. Iya, Sumatera Barat. Ini Pak Nur nih salah satu mentor saya nih, Bu. Oh gitu. Iya, saya ikut dengan grup. Ikuti Pusbintek Palira? Ikut enggak, tidak. Tapi dalam grup Telegram maupun WhatsApp, saya ikut. Selalu mengikuti. Saya dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Iya. Iya. Bapak. Nah, ini sangat menarik nampaknya materi pada hari ini tentang tata kelola pemerintahan. Jadi apa yang beliau sampaikan Pak Nur tadi memang benar, adanya di tingkat desa kalau pemilihan. Sebuah desa atau nagari itu sebenarnya kan sama dengan sebuah perusahaan. Apa yang beliau terangkan tadi, maksud saya sama dengan perusahaan, bidang-bidangnya kan sudah jelas. Ada bidang pemerintahan kalau di desa, bidang pelayanan, bidang desa, ya kan? Iya. Tentu memang tata kelola pemerintahan itu tergantung pada kepala desanya. Nah, tentu bagaimana desanya, visi dan misinya, itu yang harus diuji. Namun ada yang di tingkat kabupaten ini tentang penghasilan tadi atau tentang SOTK, banyak yang rancu kalau kami lihat. Jadi sebagaimana kan ada desa swadaya, desa swakarya, itu kan tergantung jumlah penduduk. Nah, dan itu tentunya tergantung beban sebuah perangkat desa. Itu yang dibagi desa swadaya, desa swakarya, dan desa lainnya. Itu tergantung jumlah penduduk dan beban kerjanya. Pak Nur, pada saat ini banyak kalau kami lihat di tingkat desa itu pilkada atau pilkada serentaknya yang ditunda. Nah, ini terkait dengan tata kelola pemerintahan. Jika sebuah desa atau di kabupaten tersebut banyak yang dijabat oleh PJ, tentu harapan tata kelola pemerintahan ini tidak berjalan. Nah, itu kalau kami lihat, apalagi kami di Solok Selatan itu pada umumnya saat ini ada yang PJ-nya sampai 3 tahun menetap. Dan pilwana serentaknya juga ditunda karena terkait dengan perdanya belum selesai. Nah, sekarang ini banyak kadesnya yang kades PJ, dan bahkan sampai SK-nya sampai terpilihnya sampai dilaksanakan pilwana serentak atau pilkades serentak. Nah, ini adalah mengakibatkan kepada tata kelola pemerintahan juga. Nah, mungkin itu yang kami mohon bagaimana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui
pelaksana jabatan kepala desa yang sampai 3 tahun dan bahkan 4 tahun. Mungkin itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan mungkin agak melenceng Pak Nur dan juga Bu, sesuai dengan webinar sebelumnya tentang operasional kepala desa. Ini berhubungan juga dengan tata kelola pemerintahan kalau kami lihat. Jika isu tentang operasional kepala desa yang disampaikan oleh Bapak Direktur, kalau kami lihat yang diinginkan oleh Abdesi, karena nomor rekeningnya kalau kami lihat di Siskudes itu tidak matching. Nah, bagaimana nantinya tentang belanjanya? Apakah ini nanti membuat rumah Pak Kades digedok sampai malam, Pak Kadesnya nggak bisa tidur, ya kan? Ada orang yang sakit, ada orang minta bantuan. Ya maksimal itu kan 30 juta dalam setahun kalau dana desanya 1 miliar kalau 3%. Ini kalau kami lihat juga jadi bumerang nantinya tentang tata kelola pemerintah. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya monggo Pak Nur. Baik, singkat aja Mas ya. Terkait dengan tadi enggak lupa saya. Ada tentang penundaan Pilkades, ada juga sempat disinggung supaya enggak lupa. Tapi nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam schedule dengan di Sambal Desa dengan saya ini akan terbahas nanti Pilkades akan ada, PAW ada, tuh rinci semuanya akan bahas ini Mas yang dari Padang. Perangkat desa itu kekosongannya cukup hanya 2 bulan. Jika 2 bulan tidak diisi, sebenarnya itu bisa rakyat bisa menggugat BPD untuk segera BPD menyampaikan impeachment dengan pasal tidak menjalankan tugas kewajibannya kepala desa. Jadi tidak boleh main-main. Tolong teman-teman pendamping ini ingatkan supaya tidak terjadi kekosongan yang berlarut-larut perangkat desa. Karena itu hanya ada 2 bulan, itu pun harus sudah dilantik 2 bulan itu. Begitu sekarang kosong, setelah 2 bulan, paling lama 2 bulan itu sudah dilantik perangkat desa baru. Ada itu. Yang kedua, tentang Kades tadi, bahwa PJ, Mas, dengan alasan serentak itu tidak bisa Mas sebenarnya harus yang terjadi di Sumatera dan Sumatera Barat, Mas, Sumatera Utara juga tempat lain juga ada ya, bahkan ada itu yang sampai PJ 3 kali 4 tahun kok PJ terus. Ini pasti enggak. Dan alasannya klasik betul, tidak ada anggaran. Ini enggak bisa demikian diterima. Kenapa? Dana Pilkades itu dari jauh. Artinya apa berarti? Sudah diajukan untuk tahun besok ini ada 80 kades. Sekarang APBD sudah diajukan ke Kementerian Keuangan. Jadi ini alasan pasti tidak ada, Mas. Sebab kekosongan dalam rangka kaitannya dengan apa itu serentak itu targetnya paling enggak sampai 1 tahun, Mas. Enggak sampai 1 tahun. Itu. Kalau sampai muncul melangkah 1 tahun, pasti ini ada yang enggak jalan, pasti ada yang enggak jalan. Itu. Nah, inilah perlu nanti dibahas tersendiri dalam persoalan Pilkades bahwa benar manajemen apabila di dalam struktur pemerintahan itu kalau Kades PJ, maka satu, minat untuk membangun desa saya yakin akan rendah. Karena dia enggak merasa memiliki desa itu. Ini merugikan rakyat sebenarnya kalau terlalu lama PJ. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri. Keinginan untuk membangun desa itu sangat kecil kalau seorang PJ. Yang kedua, PJ ini punya kewenangan, punya tugas dan kewajiban atau tugas dan fungsi yang sama dengan kepala desa definitif. Ini berbahaya, berbagai di banyak daerah
PJ ini begitu jadi PJ langsung bongkar pasang perangkat. Ini berbahaya banget. Ya. Ini akan membebani pada kades yang akan datang. Nah, PJ meskipun punya hak dan kewajiban yang sama dengan kades definitif, tapi harus tahu diri, etika pemimpinnya. Sebagai seorang manajer, kalau namanya sementara kok macam-macam, ada keputusan-keputusan yang krusial, bisa jadi apa? Ada itu yang PJ itu sampai apa, Mas? Melakukan MOU dengan perusahaan, akhirnya aset desa hilang. Ada kok. Ini jangan sampai terjadi, maka Pak, seorang PJ meskipun ada tugas itu kewenangan yang sama, tetapi di sini DPD, LKD harus bisa meredamnya. BPD terutama dan rakyat ini harus bisa meredamnya. Jangan sampai terjadi yang tidak. Nanti pada saat topik persis masalah ini ditanyakan lagi, Mas. Silakan hadir, Mas, ya. Baik. Iya. Yang personalnya, Mas. Yang operasional, Bapak. Jadi tadi ada dua pertanyaan. Satu tentang itu, yang kedua tentang tata kelola untuk alokasi 3% operasional pemerintah. Iya. Ini 2 hari kemarin juga sudah dibahas ini ya. Kalau ini ya, saya hanya Mas, ini wilayahnya ini sebenarnya kalau penggunaan 3% ini untuk apa yang penting itu kan tidak menyentuh pada tata kelola, itu menyentuh pada alokasi. Nah, kalau menyentuh pada tata kelolanya, maka untuk kode rekeningnya harus mengikuti Permendagri. Nah, jadi kalau sekarang yang dihadapi teman-teman gitu, ada kode rekening kok beda, nggak matching dan sebagainya, maka harus hitoh kepada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nggak ada pilihan, hanya itu, hitoh. Maka harus dikesampingkan sebuah peraturan yang diproduk oleh pejabat yang tidak punya kewenangan, kapasitas kewenangan itu, maka itu bisa dikesampingkan. Gitu. Itu, Mas, gambarannya. Ya, terima kasih. Enggak apa-apa, kesampingkan. Nanti pun juga masalahnya apa? Yang meriksa nanti BPKP itu dasarnya pakai Permendagri 20. Iya. Iya, tidak pakai Permendes. Kalau pemeriksa kan pakai Permendagri. Iya. Nah, sedangkan yang diutarakan di situ di bidang operasional itu, di situ jenis belanjanya kan sudah jelas, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan. Nah, kalau belanja bantuan itu kan di bidang 4 dan juga bidang 3. Nah, ini dimasukkan kan di bidang 1. Enggak bisa. Kalau menurut kami, saran kami, kalau memang harus di bidang 1, itu global aja di sana tuh. Biarkan kepala desa kembali kepada keinginan Pak Kadesnya melalui APC. Jadi belanjanya Pak Kadesnya yang belanjai. Itu kan dicairkan per bulan, dibagi 12. Nah, SPJ-nya sesuai dengan realisasinya nanti, mungkin dengan fotonya, dokumentasinya, dan juga proposal. Itu, Mas. Itu kalau supaya PPKD atau pejabat pengelola keuangan nagari atau desa itu tidak tersandung hukum dan juga Pak Kadesnya nanti. Ya. Itu kalau saran kami. Iya, memang yang paling tepat langkah bijak sikap bijak adalah ya kembali ke aturan yang membidangi itu tentang tata kelola keuangan. Nanti akan ketemu, Mas, pada tentang cuma agak lama begitu, nanti akan saya siapkan 70 pertemuan, Mas, 70 seri. Iya, luar biasa. Iya, Jeng Tia sendiri baca juga banyak banget kok. Lengkap. Jadi teman-teman nanti materinya Bapak Nur Razuki nanti semua akan disampaikan oleh Bapak. Mulai jadi kita memang penguatan di dasarnya dulu tentang pola pemerintahan. Jadi nanti akan lebih meningkat sampai kalau kita membangun rumah sampai rumah itu jadi. Jadi teman-teman tetap stay di sini di setiap hari Kamis kita akan nyambel bareng Pusbimtek Alira.
Terima kasih banyak Bapak, menarik dan tak Ya, terasa iya. sudah berada di penghujung acara ternyata. Iya. Iya, tapi yang jelas keterkaitan dengan materi yang akan kita dapat itu akan kita share di linknya YouTube Sambal Desa. Jadi teman-teman bisa mengunduh materinya dari tematik hari ini di YouTube-nya Sambal Desa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan biaya operasional 3%, kita menunggu juknisnya dulu dari Permendagri dan dari Permenkyu karena PMK-nya terkait dengan penggunaan dana desa tahun 2023 juga belum ada. Ini hanya masih masuk di penggunaan prioritas sesuai dengan Permendes PDTT 2022 nomor 8 tahun untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Baik, tak terasa, monggo Pak untuk topik sore hari ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara sekalian bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan itu harus kita ingat dan kita sadari bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Jadi penutupnya, closingnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kita adalah bagian dari itu. Baik, sudah berada di penghujung acara, selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore, waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Terima kasih banyak Pak Nur Razuki atas waktunya, sehat selalu dan salam untuk keluarga tercinta. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.